Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Coriolanus Snow harus mendapat kabar kematian ayahnya karena terjadi pemberontakan di wilayah Distrik 12. 10 tahun kemudian, Snow beranjak dewasa dan hari ini dia akan menghadiri acara pemilihan Presiden Panem Universitas Capital. Snow tinggal bersama neneknya dan sepupunya bernama Tigris. Selama 10 tahun ini, Snow belajar tanpa pernah bolos dan mendapatkan nilai bagus. Dia percaya jika dia akan menjadi presiden Panem selanjutnya dan memenangkan hadiah uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Sejanus Pliny adalah anak dari Pliny yang memberikan hadiah uang untuk mahasiswa terbaik. Dr. Volmyogol memulai pidato sebagai pembukaan acara. Dr. Gore adalah pencetus Hunger Games, memanggil Dekan Casca Highbottom sebagai ketua Hunger Games. Casca memberitahu jika acara ke-10 hari ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Penentuan pemenang hadiah Pliny bukan lagi berasal dari nilai terbaik, namun pemenang akan dipilih berdasarkan mentor terbaik di Hunger Games. 24 calon mahasiswa terbaik akan menjadi mentor dari wilayah Capital. Capital adalah sebutan wilayah untuk orang-orang kaya atau terhormat di negara Panem. Sedangkan yang mengikuti permainan adalah warga distrik. Distrik sebutan untuk wilayah kaum menengah ke bawah. Pemain tersebut akan disebut sebagai tribute. Tugas mentor adalah membuat trik agar tribute mereka menang dan menarik perhatian penonton. Yang bisa bertahan hidup hingga permainan selesai adalah pemenangnya. Dan mentor akan mendapatkan hadiah uang. Namun mereka dilarang untuk berbuat curang atau membantu para tribute. Casca sudah membagi tim dan Coriolanus Snow akan berpasangan dengan gadis bodoh dari Distrik 12 yang bernama Lucy Gray. Lucy membuat masalah dengan anak wali kota yang bernama Mayfair, karena pacar Lucy bernama Billy selingkuh dengan Mayfair. Sebelum pergi, Lucy bernyanyi dan menghibur orang-orang yang menontonnya sehingga dia mulai terkenal. Sebelum pertandingan, Snow menemui Lucy yang baru saja tiba di Capital, lalu Snow pun menyelinap masuk ke mobil box yang membawa para tribute, lalu mereka diturunkan paksa ke dalam sebuah tempat seperti kebun binatang. Lucky Flackerman sebagai pemandu acara dan beberapa warga sudah berada di depan kebun binatang untuk melihat peserta Hunger Games tahun ini. Beberapa pengawal menarik paksa Snow untuk keluar dari kebun karena dia sudah melanggar aturan. Di kelas pun, Casca ingin mengeluarkan Snow sebagai mentor, tapi Dr. Gold mendukung tindakan Snow yang masuk ke kebun binatang. Lalu Snow menyampaikan pendapatnya, mereka perlu mendekati para tribute sebelum game dimulai agar bisa menarik perhatian masyarakat untuk menonton Hunger Games. Lalu dengan itu, penonton akan memberikan donasi. Dr. Gore meminta Snow untuk menulis proposal atas ide yang diutarakan oleh Snow. Clemencia memotong pembicaraan mereka dan berkata ingin menjadi rekan Snow dalam menulis proposal. Snow pergi ke kebun binatang untuk memberikan Lucy makanan. Lalu Lucy membagikan makanannya kepada Jessup karena mereka berdua adalah teman. Snow melihat bekas gigitan kelelawar di leher Jessup. Gigitan itu karena Jessup berusaha melindungi Lucy agar bisa tidur dengan nyaman. Mereka pun berbincang sebentar, tapi tiba-tiba seorang tribute melukai Erkan dan tribute itu langsung ditembak oleh penjaga. Hari ini, Casca mengumpulkan para mentor dan tribute untuk bersama meninjau area pertandingan dan agar mereka bisa saling mengatur strategi. Snow terus meminta Lucy agar dia mau bernyanyi untuk memperoleh dukungan penonton. Kemudian Snow dan Clement dipanggil menghadap Dr. Gold. Clement panik karena dia belum menulis proposal yang diminta oleh Dr. Gold. Tapi Snow sudah memberikan proposal tersebut tadi pagi tanpa memberitahu Clement. Dr. Gold mengajak mereka berbicara di dekat tong berisi ribuan ular berwarna-warni. Dr. Gold menanyakan siapa yang menulis proposal, tapi Clement langsung mengaku jika dialah yang menulis proposal tersebut.
Namun Dr. Gold mengatakan jika asistennya tidak sengaja membuang kertas tersebut ke dalam tong ular. Jadi dia meminta Clement untuk mengambil kertas itu. Ular tersebut tidak akan menggigitnya jika sudah mengenal bau keringat dari penulis di kertas itu. Clement pun memasukkan tangannya dan salah satu ular menggigitnya karena Clement berbohong. Beberapa orang langsung menyuntikkan obat penawar dan membawa Clement pergi. Dr. Gold menyukai proposal Snow dan akan menerapkannya di pertandingan besok. Para mentor dan tribute diberikan waktu 15 menit untuk menjelajahi arena dan membahas strategi. Wanita bernama Coral mengumpulkan timnya sendiri. Tiba-tiba, terjadilah ledakan di dalam arena. Snow tertimpa bangunan dan dia tidak bisa bangun. Gerbang arena pun terbuka dan para tribute segera melarikan diri. Namun Lucy kembali ke arena untuk menolong Snow. Ledakan tersebut berasal dari serangan para pemberontak. 4 tribute terbunuh dan 1 orang mentor bernama Felix masih dalam keadaan kritis. Lalu 1 orang tribute bernama Marcus yang merupakan partner Sejanus berhasil melarikan diri. Kemudian mereka melihat Lucy tampil di acara TV untuk bernyanyi. Ternyata Lucy mendengarkan saran dari Snow. Lucy berhasil menarik perhatian penonton dan banyak orang yang memberikan donasi kepadanya. Walaupun dalam keadaan terluka, Snow kembali ke arena pertandingan. Dia menjelajah tempat itu seorang diri. Kemudian di rumahnya, Snow memasukkan bubuk racun tikus ke dalam sebuah kaca, lalu dia pergi ke kebun untuk menemui Lucy. Dia memberikan beberapa strategi untuk Lucy. Karena arena sudah hancur, maka ada sebuah lubang menuju terowongan. Lucy harus mengabaikan semua senjata dan lari sekencang mungkin menuju lubang untuk bersembunyi di sana, sendirian tanpa membawa Jessup. Karena ketika bel pertandingan berbunyi, maka jangan percaya kepada siapapun. Karena Lucy sudah menyelamatkan Snow, maka Snow tidak ingin jika Lucy mati dalam pertandingan. Dan dia berjanji akan mengeluarkan Lucy dari arena. Snow memberikan kaca itu kepada Lucy dan berpesan jangan memegangnya dan jangan mencium isi dalamnya karena dampak yang mematikan. Snow meminta Lucy menggunakannya jika dalam keadaan terpaksa. Hunger Games pun tetap dilanjutkan dan dilakukan siaran live. Jika tribute mereka mati, maka para mentor harus keluar dari aula. Tampaklah Marcus yang digantung karena dia tertangkap pada saat melarikan diri. Sejanus marah karena Marcus diperlakukan seperti itu padahal Marcus masih hidup. Bel pertandingan pun berbunyi dan para tribute mulai saling menyerang. Lucy mencari Jessup dan mengajaknya menuju lubang dan melewati terowongan. Hampir saja mereka tertangkap oleh tribute lainnya. Coral dan pasukan tidak ada yang berani masuk karena takut jika mereka akan dibunuh duluan. Lamina keluar dari persembunyiannya dan menuju ke tempat Marcus. Marcus meminta pertolongan kepada Lamina, namun dengan kejamnya, Lamina membunuh Marcus. Dari acara itu, beberapa penonton mengirimkan donasi dan bisa digunakan oleh mentor untuk mengirimkan bantuan berupa makanan atau minuman menggunakan drone canggih yang bisa mengenali wajah agar bisa sampai ke tangan tribute pegangannya. Harrington mengirimkan 1 botol minuman kepada Lamina. Namun karena drone tersebut bergerak terlalu kencang, botol itu pun pecah. Malam pun tiba. Waktunya para mentor untuk istirahat, tapi Snow tetap berada di aula. Kemudian Dr. Gold membangunkannya dan meminta Snow untuk membawa Sejanus keluar dari arena. Sejanus melihat mayat Marcus karena dulunya mereka berteman. Sejanus bisa masuk ke arena karena sudah menyogok penjaga. Jika Snow berhasil membawa Sejanus keluar dari arena, maka Dr. Gold akan merekomendasikan namanya agar bisa mendapat hadiah dari Plin. Dr. Gold akan menghentikan siaran selama 1 jam agar orang-orang tidak menyadari kejadian di dalam arena. Snow secara perlahan memasuki arena dan mendekati Sejanus. Snow merayu Sejanus agar segera pergi dari arena. Tiba-tiba, Lamina terbangun
dan terdengar tribute lainnya akan keluar untuk menyerang mereka. Snow dan sejenis pun secepatnya berlari keluar. Namun karena diserang, Snow terpaksa membunuh tribute tersebut, lalu pasukan Coral mengejar mereka. Beruntung mereka berdua bisa keluar dengan selamat, walaupun Snow harus mengalami luka. Lalu orang tua Sejanus datang untuk menjemputnya. Snow pergi menemui Dr. Gold dan Dr. Gold membantu untuk menjahit lukanya. Besok harinya, pembawa acara dan para penonton mulai memasuki aula. Tidak ada yang tahu kejadian di saat satu tribute mati karena dibunuh oleh Snow, dan mereka pun tidak mendapat penjelasan atas kematian tribute yang bernama Bobin itu. Di sisi lain, Jessup mulai mengejar Lucy Gray karena dia mengira Lucy berbuat sesuatu kepadanya. Mulut Jessup berbusa yang menandakan dia terkena rabies atas gigitan kelelawar di kereta. Snow meminta bantuan Lizzie sebagai mentor Jessup untuk mengirimkan air karena yang terkena rabies takut akan air. Jessup yang terkejut karena terkena air membuatnya terjatuh dan dia pun tewas. Melihat itu, Coral dan kawan-kawan mulai mengepung Lucy. Snow segera mengirimkan bantuan. Dia langsung mengirimkan 8 botol air. Karena itu, drone yang membawa air berdatangan seperti menyerang para tribute. Ketika seseorang protes, Snow beralasan jika dia hanya mengirimkan air untuk Lucy. Lucy pun mengambil 1 botol air dan segera bersembunyi. Di saat Coral dan komplotan datang ke arah Lamina, Lucy memasukkan bubuk racun ke dalam air, lalu secepat mungkin membuang sisa air yang ada. Sedangkan Lamina tumbang karena sudah ditusuk oleh Coral. Lucy kabur dan berhasil bersembunyi di dalam terowongan. Karena mengincar tribute lain, Coral mengabaikan botol itu sehingga membuat salah satu wanita sakit-sakitan bernama Dill meminum air tersebut. Tidak lama kemudian, Dill pun tewas. Reaper mengumpulkan para mayat dan menutupinya dengan bendera Hunger Games, lalu menantang para petinggi Hunger Games. Tiba-tiba, tayangan Dr. Gold muncul dengan memberi kabar jika Felix, putra dari Presiden Venom, meninggal karena ledakan bom dari pemberontak. Karena itu, Dr. Gold akan membunuh semua warga distrik di dalam arena dengan ular peliharaannya, meskipun tidak akan ada pemenang Hunger Games tahun ini. Snow pun panik, namun dia mendapatkan sebuah ide. Dia tahu jika ular Dr. Gold tidak akan menyerang bau seseorang jika sebuah benda dimasukkan ke dalam tong. Dia memiliki sapu tangan yang pernah dipakai untuk menyeka air mata Lucy. Snow membuat lukanya basah agar bisa masuk ke ruangan Dr. Gold. Dia meminta Dr. Gold untuk menjahit lukanya kembali. Di ruangan itu, Snow melihat sebuah burung. Dr. Gold berkata, burung itu biasa digunakan dalam perang untuk merekam suara lalu melaporkannya ke Capitol. Dr. Gold akan mengirimkan burung itu ke setiap distrik sebagai mata-mata. Setelah selesai dengan lukanya, Snow pun mengikuti kemana tong ular itu dibawa, dan sesegera mungkin memasukkan sapu tangan ke dalam tong. Sedangkan Lucy mulai merangkak ke dalam terowongan karena kawanan Coral mulai menyerangnya. Lucy menyebarkan bubuk racun itu dan mengenai Trish. Coral mengarahkan senjatanya ke atas terowongan yang membuat Lucy terjatuh dan Trish pun tumbang. Lalu drone yang membawa tong ular itu sampai ke dalam arena. Kemudian keluarlah ribuan ular dan bergerak cepat menyerang para tribute. Hingga menyisahkan Lucy, yang berarti Lucy Gray lah pemenang Hunger Games tahun ini. Namun karena tidak ada keputusan dari Dr. Gold, maka Lucy tidak bisa keluar dari arena. Sedangkan para ular mulai mendekatinya, tapi tidak menyerang Lucy. Lucy pun mulai bernyanyi. Lucy bernyanyi karena ingin menyampaikan pesan dan mencoba untuk berbicara kepada ular. Snow terus meminta Dr. Gold untuk mengeluarkan Lucy. Karena nyanyian Lucy berhasil menarik perhatian para penonton, maka para penonton pun membantu Snow.
mereka berteriak agar Lucy dibebaskan. Akhirnya Dr. Gold memberikan keputusan untuk mengeluarkan Lucy, dan Coriolanus Snow dinyatakan sebagai mentor terbaik. Snow pun mencari keberadaan Lucy, tapi dia hanya melihat sapu tangan dan sebuah kaca. Casca mengetahui jika Snow sudah berbuat curang dengan membantu Lucy. Casca pernah melihat sapu tangan milik ayah Snow dan bedak kaca yang pernah digunakan oleh ibu Snow. Karena itu, Presiden tidak akan memberikan hadiah kemenangan kepadanya, lalu hukuman untuk Snow adalah diasingkan ke distrik dan harus melayani Capitol selama 20 tahun sebagai penjaga keamanan tanpa nama. Snow ditugaskan ke distrik 8, namun dia menyogok petugas agar dipindahkan ke distrik 12. Di dalam kereta, dia melihat Sejanus. Sejanus memutuskan untuk menemaninya ke distrik 12 sebagai petugas medis. Snow yang tahu jika Lucy masih hidup mencarinya untuk berbicara. Kemudian Lucy mengajak Snow untuk bertemu lagi keesokan harinya dan akan pergi ke pondok yang ada di dalam hutan. Hanya Lucy dan teman-temannya saja yang tahu, sehingga mereka bisa bebas untuk bertemu. Sesuai janji Lucy, Snow dan teman-teman Lucy pergi ke markas mereka yang berada di dalam hutan. Snow memberikan shawl milik ibunya kepada Lucy. Setelah pulang dari hutan, Snow dipanggil oleh Komandan Keamanan Distrik 12. Karena catatan perilaku dan prestasi luar biasa Snow selama bertugas, maka komandan menugaskan Snow untuk pergi ke pelatihan perwira di distrik 2 dan akan berkesempatan untuk kembali ke Capitol. Dia akan berangkat dalam 10 hari lagi. Snow pun melihat tingkah aneh Sejanus. Ketika mereka sedang berdua, Snow memperingati Sejanus agar dia menghentikan apapun yang dia rencanakan dengan warga distrik 12. Ternyata Sejanus dan beberapa warga ingin meninggalkan distrik 12 dan berpindah ke arah utara untuk memulai hidup baru yang jauh dari Panem. Sejanus membantu mereka dengan memberikan beberapa uang untuk bekal. Snow pun merekam percakapan mereka. Karena di sana ada burung perekam yang pernah dilihat Snow di ruangan Dr. Gold. Snow mencoba untuk melarangnya karena itu akan membuat mereka terkena masalah. Tetapi Sejanus tidak peduli. Lalu Snow pun mengirimkan rekaman kepada burung milik Dr. Gold. Ketika di bar, Snow mengikuti Sejanus masuk ke dalam sebuah ruangan. Lucy pun melihatnya. Snow melihat Sejanus bersama Billy dan Mayfair. Billy tidak memberitahu Sejanus jika dia akan membawa senjata. Lalu Spruce pun keluar dan disusul dengan kemunculan Lucy Gray. Billy membela Lucy dan mengatakan jika Lucy akan ikut bersama mereka, tapi Mayfair cemburu dan marah kepada Billy. Mayfair pun hendak pergi untuk mengatakan rencana mereka kepada ayahnya agar mereka semua dihukum gantung. Semuanya panik dan Snow langsung menembak Mayfair. Billy pun marah dan dia hendak menyerang Snow, tapi Spruce langsung menembak Billy. Snow meminta Spruce untuk menyembunyikan senjata mereka dan bertindak seolah tidak terjadi apapun. Besoknya, Komando Keamanan memerintahkan para penjaga untuk mencari pelaku pembunuhan Mayfair. Lucy memanggil Snow dan mengatakan jika dia akan kabur ke utara, karena dia pasti akan dicurigai atas kematian Billy maupun Mayfair. Akhirnya, Snow memutuskan untuk ikut bersama Lucy besok pagi. Spruce dan Sejanus ditangkap oleh penjaga dan mereka siap untuk dihukum gantung. Komando mengetahui kejahatan mereka dari rekaman burung milik Dr. Gold yang diberikan oleh Snow. Besok paginya sesuai janji, Snow kabur bersama Lucy. Karena tiba-tiba turun hujan, Snow mengajak Lucy untuk berteduh di pondok dekat danau dan akan memancing ikan untuk persediaan makanan. Snow mencari alat pancing dan dia melihat senjata yang digunakannya pada saat menembak Mayfair. Spruce menyembunyikan senapan itu di sana. Saat ini, hanya Lucy lah satu-satunya saksi yang masih hidup.
Lucy berusaha tenang lalu memutuskan untuk keluar dari pondok dengan alasan ingin mencari tumbuhan bernama Katniss walaupun dalam keadaan hujan. Kemudian Snow keluar dari pondok, tapi dia tidak melihat keberadaan Lucy. Dia pun berteriak mencari Lucy, dan Snow hanya melihat syal yang pernah diberikannya kepada Lucy. Tiba-tiba dia digigit oleh ular. Snow marah karena Lucy hendak membunuhnya setelah apa yang sudah Snow perbuat untuknya. Snow melihat Lucy yang berlari, lalu dia melepaskan tembakan. Tapi ketika didekati, Snow tidak menemukan tubuh Lucy. Entah di mana Lucy sekarang, dan dia menghilang untuk meninggalkan Snow sendirian. Karena tidak ingin menunggu lagi, Snow membuang bukti senjata itu ke dalam danau. Setelah itu, dia kembali ke distrik 12 untuk bersiap pergi ke distrik 2. Namun, komandan memberitahu jika ada perubahan rencana. Snow diminta kembali ke Capitol berkat bantuan Dr. Gold karena rekaman yang sudah diberikan oleh Snow. Walaupun Snow harus mengkhianati Sejanus. Snow akan mendapat bantuan biaya untuk tetap berkuliah di Universitas Capitol dan akan dilantik untuk menjadi presiden serta menggantikan Dr. Gold sebagai pemilik Hunger Games. Kehidupan Snow dan keluarganya pun membaik berkat hadiah sebagai pemenang. Snow membawa kotak yang berisi barang milik Sejanus dan memberikannya kepada Casca. Di kotak itu terdapat alkohol yang sering dikonsumsi oleh Casca. Casca meledek Snow karena Lucy yang tiba-tiba menghilang masih menjadi misteri. Setelah berbicara, Snow pun pergi. Lalu Casca meminum alkohol tersebut, namun tiba-tiba dia terkena serangan jantung dan dia pun tewas saat itu juga.